Connector for enabling business to consumer electronic commerce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen kelas I ingin mempresentasikan mengenai Enabling Business to Consumers Electronic Commerce. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Visilia Elvira Agustina, NIM B200-200-393. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfi Amanda Putri dengan NIM B200-200-396. Perkenalkan, saya Salsabila Isnaini, NIM B200-200-409. Perkenalkan, saya Hilda Regiana Arya Swastika, NIM B200-200-411. Perkenalkan, saya Dian Safitri dengan NIM B200-200-414. Saya Nurul Ramadan dengan NIM B200-200-416. Perkenalkan, nama saya Dio Octaviana, NIM B200-200-419. Perkenalkan, nama saya Agmi Rai Fahmi, NIM B200-200-422. Saya Salma Zafira Yasri, NIM B200-200-423. Perkenalkan, nama saya Ika Nurayati Syifa Lismiawan dengan NIM B200-200-424. Perkenalkan, saya Rais Al-Hakim Karismatullah, NIM B200-200-425. Selamat menonton. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada materi ini adalah: pertama, pengertian e-commerce, komponen yang diperlukan dalam transaksi online; kedua, jenis-jenis e-commerce, metode pembayaran e-commerce; ketiga, kelebihan e-commerce dan kekurangan e-commerce; dan yang terakhir, perbedaan antara e-commerce dan e-business, serta manfaat dari e-commerce. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian mengenai e-commerce. Apa sih yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce atau dalam bahasa Indonesia disebut perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Atau secara sederhananya, e-commerce dapat diartikan sebagai proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Adapun definisi lain dari e-commerce menurut para ahli, yang pertama, Kalakota dan Winston, menurut mereka, pengertian dari e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Yang kedua, menurut Laudan, pengertian dari e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Dan yang ketiga, menurut Shirley Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dan yang terakhir, menurut Johnny Wongs, pengertian dari e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Selanjutnya, dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online. Pertama, adanya store atau marketplace yang dimana di sini dijualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh customer. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara marketplace dengan store online.
Marketplace merupakan suatu tempat di internet yang dimana terdapat banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Ada yang ingin mencari suatu barang, dan ada pihak lain yang sedang ingin menjual barang. Sedangkan untuk online store sendiri adalah tempat di mana pembeli bisa langsung memesan kepada penjual. Contoh marketplace di Indonesia saat ini ada Bukalapak, Tokopedia, Tokopedia, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh online store yang ada di Indonesia adalah Matahari Mall, Zalora, Beribenka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen yang kedua, adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen. Sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang yang dijual. Komponen yang ketiga, payment gateway. Karena saat ini semakin banyak yang melakukan belanja online, maka untuk hal pembayaran pun dibuat perubahan dan dijadikan lebih mudah. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak pembayaran dengan menggunakan payment gateway. Dengan banyaknya promo-promo tambahan yang ditawarkan jika customer membayar menggunakan payment gateway. Pengertian payment gateway sendiri adalah sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Contoh dari payment gateway di Indonesia antara lain ada Doku, Mitrans yang sebelumnya dikenal sebagai Veritrans Indonesia, FinPay, Paymu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bagian yang meliputi belanja online juga adalah adanya jasa pengiriman. Jika jasa pengiriman tidak ada, maka akan sulit untuk menerima barang yang kita pesan. Oleh karena itu, perusahaan ataupun penyedia jasa belanja online harus menyediakan jasa kurir atau jasa pengiriman. Contoh dari jasa pengiriman yang terdapat di Indonesia saat ini ada JNE, JNT Express, Tiki, Wahana Logistik, Pos Indonesia, Si Cepat, Lion Parcel, Ninja Express, dan lain sebagainya. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu ada consumer to consumer. Nah, jenis ini tuh dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Contohnya itu seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan lain sejenisnya. Yang kedua itu ada business to business. Jenis ini tuh dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis. Nah, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Contohnya itu ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang ketiga itu ada consumer to business. Nah, jenis ini tuh adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nah, nantinya produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat itu ada business to consumer. Nah, jenis ini tuh dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnisnya kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Yang kelima itu ada business to public administration. Contohnya itu yang pertama Daklu, yaitu menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. Yang kedua itu ada Asela, yaitu membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service.
Terus yang keenam itu adalah consumer to administration. Itu ada pendidikan, jam sostek, pajak, kesehatan. Terus yang ketujuh ada online to offline. Nah, jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. Nah, jenis ini itu mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan jenis O2O adalah Kudo dan Matahari Mall. Nah, di sini ada beberapa contoh dari e-commerce. Yang pertama ada Tokopedia, OLX, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada metode pembayaran. Yang pertama itu ada pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua adalah pembayaran cash on delivery atau biasa disebut dengan COD. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan perantara kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang ketiga adalah pembayaran lewat transfer. Nah, pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce ada 7. Yang pertama yaitu produk dan layanan bervariasi. Konsumen dapat memilih produk dan layanan apapun yang mereka inginkan tanpa adanya batasan geografis. Yang kedua yaitu pembayaran lebih mudah. Pembayaran dapat dilakukan secara online melalui m-banking atau OVO atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu mempersingkat rantai distribusi. Konsumen dapat langsung berhubungan dengan penjual tanpa adanya distributor atau penyalur. Yang keempat yaitu brand lebih dekat dengan konsumen. Maksudnya adalah konsumen dapat melihat atau meneliti kelebihan dan kekurangan brand secara detail dengan melihat review-review atau sebagainya. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas layanan. Karena konsumen dapat langsung berhubungan dengan penjual, maka konsumen juga dapat langsung berkomentar tentang layanan yang dia terima kepada penjual, dan penjual pun akan meningkatkan layanannya kepada konsumen. Yang keenam yaitu belanja kapan saja. Belanja dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selama jaringan internet masih tersambung dan masih tersedia. Yang ketujuh yaitu efisiensi biaya. Efisiensi biaya terkait hemat tenaga, waktu, dan biaya perjalanan atau biaya administrasi. Kemudian kekurangan e-commerce. Kekurangan e-commerce itu ada 6. Yang pertama yaitu ketergantungan yang sangat kuat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua yaitu kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur e-commerce baik nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Maksudnya adalah pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk secara langsung. Yang keempat yaitu hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Karena ketika konsumen ingin membeli suatu produk, maka konsumen akan menyertakan identitas pribadinya kepada penjual. Yang kelima yaitu rawannya melakukan transaksi bisnis online. Dan yang keenam yaitu warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Maka karena itu masih banyaknya penipuan yang terjadi. Yang selanjutnya ada perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Perbedaan pertama, e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas, sedangkan e-commerce memiliki jangkauan yang lebih sempit. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas yang meliputi modal, sumber daya manusia, terus segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya, termasuk setelah
pembelian barang ataupun jasa, sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk yang dijalankan melalui internet saja. Perbedaan yang kedua, e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan lebih banyak paham tentang manfaat dari sebuah produk atau jasa. Terus, sedangkan e-commerce sebagai media transaksi jual beli saja melalui media online saja. Dan ketiga, e-bisnis memiliki sistem yang lengkap, sedangkan e-commerce hanya satu bagian kecil saja dari e-bisnis. E-bisnis memiliki sistem yang lengkap yang terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Sedangkan tadi e-commerce hanya satu bagian kecil saja dari e-bisnis. Perbedaan keempat, e-bisnis bersifat kompleks, sedangkan e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dari segi penjualan saja. Terus perbedaan kelima, e-bisnis bergerak dari awal mulai dari perencanaan, proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk dan jasa, serta manajemen keuangan sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan e-commerce dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun, termasuk setiap pelanggan. Menarik setiap pelanggan atau supplier maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Itu e-commerce. Perbedaan yang terakhir, e-bisnis berorientasi pada kepentingan dalam jangka panjang yang bersifat abstrak, misalnya kepercayaan dan pelayanan terhadap konsumen, terus peraturan kerja, relasi antar mitra bisnis, serta penanganan kasus sosial lainnya dan juga semua aspek dalam berbisnis yang di dalamnya termasuk perancangan produk dan pemasaran produk, manajemen pemasok dan sebagainya. Sedangkan e-commerce hanya berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang. Lalu selanjutnya, manfaat e-commerce. Pertama, dapat menghemat waktu karena e-commerce dapat dilakukan di mana saja. Kita bisa menghemat waktu, kita memanage waktu kita untuk berjualan atau melakukan kegiatan lainnya. Yang kedua, pembeli lintas wilayah. Karena dapat dilakukan di mana saja, jadi kita bisa memiliki konsumen dari mana saja, termasuk lintas wilayah, dari dimanapun di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Lalu meningkatkan market exposure, karena tadi kan dapat dilakukan di mana saja dan di kapanpun, jadi kita bisa meningkatkan pangsa pasar kita. Lalu meningkatkan customer loyalty. Apabila produk kita memiliki kualitas yang bagus, tentunya kita akan memiliki customer yang loyal terhadap produk kita. Lalu meningkatkan supplier management, dapat mengurangi biaya operasional. Karena bisnis kita dapat dijalankan melalui online, kita dapat mengurangi biaya operasional kita karena kita tidak perlu mendirikan sebuah toko atau perusahaan yang besar. Kita bisa menjalankan usaha kita dari rumah. Yang selanjutnya, kita dapat mempersingkat waktu produksi. Yang ke-8, e-commerce selalu buka karena dapat dilakukan di mana saja. E-commerce dapat selalu buka 24 jam. Lalu yang terakhir, mempermudah pembayaran.
Saat ini pembayaran bisa dilakukan melalui online atau sekarang ada sistem COD juga yang mempermudah pembayaran dalam melakukan transaksi di e-commerce. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan adanya e-commerce, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan. Sekarang tinggal mengunjungi situs e-commerce dan berbelanja segala transaksi, lalu barangnya sampai di depan pintu rumah. Dengan kemudahan yang beragam di e-commerce ini, kita bisa memulai bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan, sehingga tidak perlu lagi untuk mencobanya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.